Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap Balam, Balam ditangkap di kota Batam. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan malam. Sudah makan? Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Insya Allah selesai acara ini ada acara makan malam bersama di rumah masing-masing. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini memang ekonya berlebih atau suara saya menggema? Jelas suara saya? Soalnya pernah saya tausiah suaranya menggema. Selesai acara anak-anak ini ditanya orang tuanya nggak bisa jawab. Apa kata Ustaz Somad tadi? Bapak-bapak, ibu-ibu semua. Kira-kira kalau saya ngomong bisa ditangkap ya? Insya Allah. Yang sama kita hormati Bapak Wartono beserta rombongan, Ibu Lisa beserta keluarga, Bapak Timothy beserta istri dan keluarga, hadir di tengah kita bersama di tengah kesibukannya Bapak Sekda, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita, para guru, para alim, para ulama, para kiai, pimpinan pondok pesantren, santri-santri, semua yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Kira-kira untuk apa Allah menciptakan kita di atas dunia ini? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tuh, itu jawaban yang paling pasti. Karena jawaban ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan mungkin ada dusta di dalamnya. Tujuan kita di atas dunia ini adalah untuk ibadah. Bapak kalau ditanya orang, "Untuk apa kamu di sini?" Ibadah. Ibu kalau ditanya orang, "Untuk apa di sini?" Tujuannya cuma satu, untuk beribadah. Lalu kalau untuk ibadah kita di sini, kenapa kita makan? Jawabannya karena makan adalah ibadah. Makanya kalau ada bapak yang makan banyak, istrinya marah, "Kamu kapan diet?" Ini adalah ibadah. Ayam pun makan, kucing pun makan, orang kafir pun makan. Kenapa makan ibadah? Karena makan ibadah diawali dengan nama Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Maka makan berubah menjadi ibadah. Jangan takut makan. Ini banyak orang sekarang dikasih kepiting kolesterol, dikasih teh manis diabetes, dikasih emping melinjo asam urat, dikasih kambing, jangan makan kambing. Kambing mengandung kolesterol. Bohong. Kambing mengandung anak kambing. Mana ada kambing mengandung kolesterol? Makan durian takut,
Saya sampai hari ini kalau ditanya orang, Ustadz ada pantangan? Ada. Pantang apa? Pantang dekat. Asal dekat, lewat. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Tahan makan, tahan minum, tahan selera, tahan makan, tahan minum, tahan selera, mati. Kulu, makanlah. Wasrobu, minumlah. Yang tidak boleh, wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Makan sebelum kenyang, berhenti sebelum lapar. Karena makan adalah ibadah. Begitulah Islam ini datang. Ibadah bukan hanya baca Quran, bukan hanya zikir, bukan hanya tahlil, bukan hanya baca yasin. Makan pun ibadah. Maka jangan takut. Nyambung. Lalu kemudian, kalau memang hidup ini untuk ibadah, kenapa menikah? Karena menikah adalah ibadah. Jadi semakin banyak nikah, semakin banyak. Bu, perhatikan yang jawab dari Bu. Ada seorang laki-laki nikah diam-diam. Habis itu ketahuan, istrinya ngamuk, marah. Kenapa kamu diam-diam? Mama, ini ibadah. Kita nggak boleh ria. Ini bukan ceramah Ustadz Somad. Ini penyesatan opini. Tolong ini saya mau meluruskan hari ini bahwa nikah adalah ibadah, tapi kita tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu jangan takut, ibu jangan khawatir. Mereka tidak akan bisa nikah kalau tidak ada izin dari istri pertama. Makanya sebelum tidur, ibu yakinkan di dekat tempat tidur itu tidak ada pena dan kertas. Matre 6.000, waspada. Yang kabarnya sudah naik jadi 10.000. Saya melihat beberapa orang yang moto itu, di belakang kamera itu dibuatnya matre 10.000. Itu hati-hati Bu. Pulang dari sini yakinkan matre, pena, kertas gak ada. Karena khawatir pas ibu sedang tidur tanda tangan. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikah adalah ibadah. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh ketemu jodoh. Tuh, banyak yang belum nikah. Saya sangka tadi, cuman saya heran yang bilang amin tadi kelihatannya udah punya anak 3. Apa maksudnya nih? Maksudnya untuk anak-anak kami Pak Ustadz. Amin. Kamu kenapa belum nikah? Kamu kenapa belum nikah? Mohon maaf Pak Ustadz, saya nggak jadi nikah dengan dia karena beda keyakinan. Loh, beda keyakinan maksudnya apa? Saya yakin dia nggak yakin. Kamu kenapa belum nikah? Saya ini belum nikah Pak Ustadz, cinta kelapa. Maksudnya saya cinta dia nggak apa-apa. Kalau sudah jodoh takkan kemana, betul? Yakin dengan kata-kata pepatah ini? Kalau jodoh tidak kemana, tapi ingat saingan di mana-mana. Ini 4 botol air minum ini dikhususkan untuk siapa? Untuk saya. 4 botol ini untuk saya, 1 kotak kue ini untuk saya. Dari mana Ustaz tahu? Saya nebak aja. Kan kebetulan di depan tempat saya tengok punya Pak Wartono ada, saya lihat punya Pak Timothy ada, berarti punya saya. Seandainya saya tidak berikhtiar, tidak ada usaha untuk mengambil botolnya, membuka tutupnya, apakah mungkin air ini masuk ke mulut saya? Enggak. Maka itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mesti ada usaha, mesti ada usaha itu adalah ibadah. Begitu juga tentang masalah jodoh ini. Maka usaha untuk mendapatkan jodoh itu adalah ibadah.
Papa, papa, papa. Ya. Gimana dulu papa ketemu dengan mama? Tanya sama mama. Mama, mama, mama. Iya. Mama ketemu dengan papa dulu gimana? Kami ditangkap satpam. Tidak indah untuk diceritakan. Tapi anak-anak muda di Banjar mana? Saya pura-pura nggak tahu aja. Anak muda di Banjarbaru malam ini, masya Allah, tabarakallah, tidak menyatu antara laki-laki dan perempuan. Ada tembok besi di antara mereka. Tapi selesai acara, begitu mereka pulang pas nyari sendal, hilang sendal. Waktu itu sendal mama hilang. Pas mama lagi nyari-nyari sendal, disitulah kepala mama kejedut sama kepala papam. So sweet. Indah untuk diceritakan. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Panitia mempertemukan kita. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah saya datang ke Kalimantan Selatan, di kota Banjarbaru. Ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang menghalangi saya untuk datang, bisa? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Langkah rezeki, kalau Allah sudah mau bagi rezeki, tidak ada yang bisa menghalangi. Begitu juga kalau Allah menghalang rezeki, tidak ada yang bisa. Berkumpul semua umat manusia di dunia ini, ingin menyantetmu, ingin menyihirmu, ingin membunuhmu, ingin meracunmu. Kalau tidak, kata Allah, maka tidak akan terjadi. Itu namanya tauhid. Kok tahu coba? Itu namanya tauhid. Tauhid membersihkan keyakinan. Tidak ada yang bisa mengganggu, hanya Allah saja. Qul huwallahu ahad, Allahu la ilaha illa huwa, la ilaha Itu mesti ditanamkan ke dalam hati kita. Jangan sakit-sakit kepala sedikit, ini kena santet nih. Padahal masuk jin. Mudah-mudahan kita dijaga Allah semuanya. Langkah, rezeki, pertemuan itu maksudnya jodoh kita. Jodoh sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tetap ada usaha dan Ustaz Saman, ya. Apa tandanya kalau perempuan itu jodoh kita? Kalau kau lihat bergetar, setelah seminggu datang lagi. Gimana? Setiap melihat perempuan bergetar kok, Ustaz. Berarti kau masih sehat. Yang dikhawatirkan itu melihat perempuan nggak ada getaran, pas melihat laki-laki bergetar. Homo. Ya Allah, selamatkan anak-anak muda kami dari LGBT. Jodoh itu simple saja. Kita mau, dia mau, jadi. Betul? Kita mau, dia nggak mau, nggak jadi. Dia mau, kita nggak mau, nggak juga jadi. Kita mau, dia mau, bawa ke KUA, jadi. Mudah-mudahan dimudahkan Allah segala urusan kita, insya Allah. Saya datang ke kantor Badan Amil Zakat Nasional karena saya bagian sosialisasi. Pulang dari Mesir, pulang dari Maroko, Abdul Somad diangkat jadi tim sosialisasi zakat. Saya lihat ketuanya sudah tua. Yang namanya ketua udah tua kan, wakilnya agak tua, saya yang paling muda di situ. Saya heran kenapa saya diangkat jadi anggota Basnas Provinsi Riau bagian sosialisasi. Rupanya karena suara saya paling kuat. Pas rapat, Abdul Somad jangan ikut rapat. Loh, kenapa Pak Ketua? Ada tamu di ruang tamu Basnas. Saya sampai ke ruang tamu, saya lihat kakek-kakek, nenek-nenek umur 70-an. Saya tanya, ada apa Pak? Bapaknya nunjuk istrinya. Saya tanya istrinya, ada apa Bu? Saya tanya bapak, ada apa Pak?
Kalau bapak sama ibu nggak jawab, saya yang ada apa ini Pak, ada apa? 5 Pak Ustadz. Loh, 5 kenapa Pak? 5 Pak Ustadz. Ya, apanya 5? 5 sekali murtad Pak Ustadz. Anak saya perempuan, nikah sama laki-laki, pura-pura masuk Islam. Setelah lahir cucu saya 3, ternyata mantu saya ini Pak Ustadz kembali lagi. Dan sekarang hilang sudah Pak Ustadz 5. Anak saya, mantu saya, cucu saya 3. Saya kan dikenal ceramah berapi-api. Sebetulnya saya waktu itu mau ceramah berapi-api. Kenapa? Ini saya mikir, nih kalau saya ceramahnya begini, meninggal orang ini. Akhirnya saya bilang sama, ya udahlah Pak, Ibu bapak pulang aja ke rumah, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa, karena nasi sudah jadi tai ayam.